Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita, belajar Islam dari dasar, dan kita sedang mengambil faedah dari perjalanan dakwah manusia terbaik, di antaranya para Nabiullah alaihi salatu wassalam yang tergabung dalam kelompok ulul asmi, dan kita sedang berbicara tentang dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertemuan yang lalu sekalian kita sedang menyampaikan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendakwai sang ayah yang merupakan gembong kekafiran, dan dakwah Nabiullah Ibrahim kepada sang ayah banyak memberikan pelajaran. Di antaranya adalah bagaimana kita mesti menyeru orang tua kita kepada tauhid. Nabiullah Ibrahim mengajarkan kelembutan dalam yaitu membangun muamalah dengan orang tuanya, sehingga dengan ungkapan yang lembut, ungkapan yang indah, Nabiullah Ibrahim mengajak orang tuanya kepada ajaran yang hak, yaitu tauhid, dan meninggalkan syirik. Walaupun kemudian orang tua sangat murka dan kemudian mengucapkan kalimat yang buruk, berbuat yang buruk untuk Nabiullah Ibrahim, tapi Ibrahim tetap menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Dan adapun ketika orang tua memerintah kepada yang maksiat atau yang menyelisih ajaran agama ini, maka tidak ada ketaatan bagi orang tua, karena ketaatan pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tetap mendampingi orang tua dengan cara yang baik. Demikian juga dari dakwah Nabiullah Ibrahim kepada sang ayah memberikan pelajaran kita pula bagaimana Ibrahim sangat perhatian berkaitan dengan dakwah tauhid, karena ini merupakan kebutuhan pokok kita di dalam beragama. Tanpa tauhid maka tidak ada gunanya ibadah-ibadah yang dia lakukan, karena tanpa tauhid maka akan meruntuhkan seluruh amaliyah yang mereka lakukan dari amal-amal kebaikan. Demikian juga ketika berkaitan dengan dakwah Nabiullah Ibrahim, ketika Ibrahim meninggalkan sang ayah dan apa yang mereka sembah karena diusir, maka Allah gantikan dengan pemberian-pemberian yang ini baik kepada Nabiullah Ibrahim. Di antaranya adalah mendapatkan yaitu istri yang salihah, kemudian mendapatkan keturunan yang saleh, yang kemudian bahkan anak turunnya menjadi yakni banyak para Nabiullah alaihissalatu wassalam, sehingga Ibrahim digelari dengan istilah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari keturunan Ibrahim melahirkan sekian banyak yakni para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Sebagaimana Nabiullah Muhammad SAW ketika meninggalkan Makkah karena diusir, maka mendapatkan Madinah, dan dari Madinahlah kemudian Islam berkembang, meluas, dan bahkan sampai bisa menggulung kekuasaan Persia dan Romawi. Sebagaimana ketika Nabiullah Yusuf, beliau meninggalkan tawaran zina oleh Zulaikha, maka digantikan Allah yaitu dengan
jabatan kementerian yang mengelola tentang masalah ini pangan, dan bahkan kemudian yaitu mendapatkan istilah istri yang diidamkan. Nabiullah Musa ketika terusir dari Mesir dalam keadaan ketakutan, maka beliau pun kemudian mendapatkan berbagai macam ganti yang sangat itu menyejukkan, di antaranya istri putrinya itu Shu'aib, dan juga kenabian dan berbagai macam yang Allah anugerahkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, yang kaidahnya man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dengan catatan meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan suatu perkara karena Allah Ta'ala, karena buruk, karena haram, karena itu membahayakan, lalu dia tinggalkan karena Allah Ta'ala. Sekarang kita insyaallah masuk pada pembahasan bagaimana Nabiullah Ibrahim ini mendakwahi kaumnya. Kisah dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang banyak memberikan pelajaran kepada kita berkaitan dengan dakwahnya Ibrahim kepada kaumnya. Di antaranya tercantum di dalam surat itu Asy-Syu'ara ayat yang ke-69 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kisah dakwah Nabiullah Ibrahim. Watlu alaihim naba Ibrahim, bacakan ya Rasulullah SAW tentang berita kisah dakwah Nabiullah Ibrahim kepada orang-orang Quraisy. Yang orang Quraisy mereka merasa pewaris agama Nabiullah Ibrahim. Mereka di depan mata mereka Ka'bah, mereka berhaji, mereka tawaf, bahkan mereka talbiyah juga. Maka mereka merasa menjadi pewaris agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi perintahkan, dan Allah perintahkan Nabi untuk membacakan kisah Ibrahim kepada orang-orang Quraisy, biar mereka tahu siapa itu bapak ini kakek moyang mereka yang mereka mengeklaim adalah pewaris agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kalau hanya ngeklaim aja, Yahudi ngeklaim ini Ibrahim, Nasrani ngeklaim Ibrahim, orang musyrikin ngeklaim Ibrahim. Tapi kata Allah bahwasanya sebagaimana ucapan Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang mengikutiku maka dia termasuk golonganku. Sehingga hakikat pengikut yang mereka klaim adalah orang yang mereka betul-betul menghidupkan ajaran, yaitu tokohnya. Orang mengeklaim pengikut Nabiullah Ibrahim, ya mestinya menghidupkan ajaran Nabiullah Ibrahim, bukan sekedar klaim aja. Maka ketika mereka mengeklaim pengikut Ibrahim dan ternyata mereka adalah orang yang memiliki penyimpangan yang sangat banyak dari agama Nabiullah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala katakan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukanlah orang-orang Yahudi, Ibrahim itu bukan orang-orang Nasrani, Ibrahim itu demikian pula bukan orang-orang musyrikin, walakin hanifan musliman hanifan. Tapi Ibrahim adalah seorang yang hanif, lagi seorang muslim yang condong kepada tauhid, condong kepada kebenaran, berpaling dari syirik dan kebatilan. Itulah hakikat agama Nabiullah Ibrahim. Banyak orang mengeklaim sebagai pengikut Rasulullah SAW, pecinta Nabi, sampai kalau ngerayakannya itu sampai jam 2 malam. Berikutnya subuhnya itu tinggal imamnya aja, nggak ada makmumnya. Semuanya ngelitak kemana yang semalam mengatakan cinta Nabi sampai jam 2 malam.
Cinta Nabi itu bukan dengan sekedar ucapan, nyanyian, apalagi ya peringatan-peringatan. Cinta Nabi itu dibuktikan dengan betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang mereka mengeklaim fanatik, saya adalah bermadzhab Syafi'i. Tapi berapa banyak yang bertentangan dengan yaitu ajaran Imam Syafi'i, akidahnya juga ibadahnya. Katanya fanatik mengikut Imam Syafi'i, ternyata banyak ajaran Imam Syafi'i yang diselisihinya. Kalau konsekuen fanatik dengan mengikuti Imam Syafi'i mewajibkan cadar, kebanyakan mereka mengatakan pengikut Imam Syafi'i tidak bercadar. Imam Syafi'i mengharamkan tahlilan, kebanyakan ini pengikut Syafi'i mereka yaitu ahli. Imam Syafi'i antipati dengan filsafat, para pengklaim pengikut Syafi'i sangat yaitu tenggelam, banyak tenggelam dalam filsafat. Imam Syafi'i mengingkari wali-wali gadungan, wali-wali palsu, maka banyak pengikut mereka yang mengangkat wali-wali yang mereka yakini wali, sedangkan orangnya tidak beres, dalam agamanya tidak beres. Banyak yang menjadi sarang khurafat yang mereka anggap wali, berapa banyak mereka menjadi sarang khurafat. Maka kata Nabi Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni. Yang layak untuk menjadi pengikutku adalah yang mengikuti ajaranku, mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga kalau bilang klaim cinta Nabi, klaim pengikut Nabi, klaim pengikut imam, maka ya ikutilah ajarannya dengan sesungguhnya, bukan hanya klaim-klaim aja, tapi buktikan dengan betul-betul menghidupkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itqala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, ma ta'budun, apa sih yang kalian sembah itu? Nabi Ibrahim tidak sedang bertanya yang kamu sembah itu apa. Maksudnya ingin membuka pemikiran mereka itu, yang kamu sembah itu apa? Mbok ya kamu melek, mbok ya dilihat, yang kamu sembah itu apa kok disembah? Qalu na'budu asnaman, kami menyembah patung. Fanadhalu ala akifin, kami bersimpuh di hadapan patung itu. Qala, kata Nabi Ibrahim, hal yasma'unakum ittada'una aw yanfa'unakum aw yadhurrun. Apa memangnya yang kalian sembah itu mendengar ketika kalian meminta kepada sesembahan kalian? Apa memangnya sesembahan kalian itu memberikan manfaat dan menolak madarat dari kalian? Nabi Ibrahim dalam rangka ingin mengusik tentang perbuatan mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kok disembah itu? Apa memangnya kalau Anda meminta mereka mendengar, kalau kemudian bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat? Mereka tidak bisa memberikan jawaban, dan mereka tahu itu adalah patung yang tidak mendengar, yang tidak memberi kemanfaat, tidak bisa menolak madarat. Lalu apa alasannya? Jawabannya apa? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka mengatakan, kami mendapatkan kakek moyang kami ya seperti itu, mereka itu sudah melakukannya. Sehingga akhirnya mentoknya jawabannya adalah hanya taklid kepada kakek moyang. Kenapa sih kok kamu melakukan ini itu, berkeyakinan ini itu? Ya pokoknya ini warisan mbah-mbahmu mbiyen yang ngene iki. Sehingga alasannya hanya warisan mbah-mbahnya. Ini adalah warisan leluhur, gak punya dalil, hanya qala wakila, katanya, hanya gugon Tuhan,
hanya ya begitulah di zaman dulu sudah diajarkan kayak gitu, sehingga mereka menolak dakwah yang benar, menolak ajakan untuk betul-betul ini beramal dengan ilmu. Alasannya adalah kembalinya kepada kakek moyang. Dan ini alasan yang paling banyak dari zaman dulu kala sampai sekarang yang menghalangi orang untuk mereka mendapatkan hidayah, yaitu taklid kakek moyang. Merasa mereka punya kewajiban nguri-nguri warisan leluhur. Mestinya kalau mengaku menjadi seorang muslim dengan kesadarannya dia bersyahadat tanpa dipaksa, harusnya sebagaimana yang diucapkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Harusnya hatinya itu legowo dalam menerima Islam, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak yang dia telah menegaskan dirinya muslim, tapi justru antipati dengan Islam. Lalu alasannya dengan penuh semangat karena nggak cocok dengan warisan leluhur kita. Kamu pengikut leluhur atau pengikut itu Islam? Kalau kita bicara leluhur juga, leluhur itu banyak. Dan setiap zaman itu pasti ada leluhur yang toleh. Ada leluhur yang mereka taat kepada Allah, ada leluhur yang mereka maksiat kepada Allah Ta'ala. Ada leluhur ahli tauhid, ada leluhur musyrik. Mana yang mesti kita ikuti? Kalau diusut dari awalnya, ada iblis, ada Adam, ada yaitu Namrud, ada Ibrahim, ada Fir'aun, ada Musa, ada Abu Jahal, ada Muhammad. Kita mau menganggap yang leluhur kita yang mana? Iblis, Namrud, Fir'aun, Abu Jahal, atau kita menganggap leluhur kita adalah jalurnya para Nabiullah alaihissalatu wassalam? Sehingga alasan yang selalu dari zaman ke zaman mereka pakai untuk menolak Islam, kami cukup mengikuti kakek moyang kami, demikianlah warisan leluhur kami. Kami yaitu mendapatkan mereka yang seperti itu melakukannya. Sedangkan kalau Allah menginginkan kita, kalau kita melakukan sesuatu, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalilnya? Kalau Anda memang betul-betul yakni jujur. Bapak sekalian, ini yang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak mereka untuk berpikir tentang sesembahan mereka, dan bagaimana mereka ketika yaitu menyelisih ajaran atau ajakan Nabi Ibrahim, alasan mereka adalah taklid kepada kakek moyang. Dan berapa banyak di antara kita pula yang gara-gara taklid inilah kemudian kita tenggelam dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Menikmati riba hanya karena taklid, kemudian berpenampilan seperti orang kafir dan musyrik karena taklid. Allah ingatkan kepada kita, jangan sampai kita hanya taklid gitu aja. Karena nanti ada kata Allah ketika di akhirat itu, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, hari ketika mereka nanti wajahnya dibolak-balik di neraka. Yaquluna, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Aduhai, seandainya aku dulu mentaati Allah, seandainya aku dulu mentaati Rasulullah. Tapi penyesalan itu tinggal hanya seandainya dan sudah terlambat. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Wa qalu
Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Rabb, kami dulu mentaati para pembesar kami, kami dulu mentaati para tuan-tuan kami, penguasa-penguasa kami, para ini kiai-kiai kami, para pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami. Ternyata mereka itu fa'adalluna sabila, mereka ternyata menyesatkan kami dari lurus. Apalagi ada slogan yang menunjukkan tentang, yaitu betul-betul sangat bodohnya orang, pokoknya surga neraka, surga neraka derek panjenengan, mati urip pokoknya derek panjenengan. Ini adalah slogan bodoh. Bagaimana seorang dia mengandalkan seorang yang juga nggak jelas perkaranya. Jangan sampai nanti kita nyesalnya terlambat. Dia nggak punya sikap bagaimana prinsip untuk menjalani kehidupan. Hanya ikut-ikut aja, hanya ikut-ikutan saja, nggak punya dalil yang dipeganginya. Maka tokoh yang kita ikuti mesti harus kita ini cek apakah sesuai dengan tuntunan agama atau enggak. Baik yang mereka tokoh atas nama agama atau tokoh yang tidak atas nama agama. Tokoh atas nama agama contohnya adalah ya kiai-kiai. Bahkan ada pendidikan yang rusak, ada pendidikan yang rusak yang ditanamkan kepada manusia. Kalau golongan kita ini nggak perlu tanya-tanya dalil, nggak perlu tanya-tanya dalil. Lah terus agama gimana? Agama itu pokoknya ngikut Pak Kiai. Pak Kiai itu yang punya otoritas agama. Ini adalah penanaman cara beragama yang rusak. Berapa banyak yang namanya kiai, yang namanya ustadz, yang namanya gus-gus, yang kelakuannya sangat jauh daripada tuntunan agama. Bagaimana kalau agama diserahkan otoritasnya pada kiai? Makanya berkembang khurafat-khurafat sampai minta maaf nih, Pak kiainya mengajarkan ketika menzinai santrinya, nanti kalau dia yaitu berzina itu menyucikan rahimnya, dan anak yang lahir itu akan menjadi wali Allah. Ini khurafat tingkat iblis. Akalnya nggak jalan, akalnya nggak jalan. Bagaimana Quran mengatakan yaitu haramnya zina, ini bisa dikadali, bisa dikelabui, alasan nanti yaitu akan itu menyucikan rahimnya atau melahirkan wali-wali Allah. Kemudian dia melangsungkan perzinaan. Ini adalah hanya ada di dunia khurafat, hanya ada di dunia khurafat. Nggak akan terjadi di komunitas orang yang mereka beragamanya dengan dalil. Hanya ada di tempat-tempat yang mengajarkan khurafat-khurafat, sehingga orang banyak ditipu dengan berbagai macam khurafat, tertipu syaitan. Sekalian, mesti seorang punya yaitu prinsip cara beragama yang benar. Jangan sampai kita nantinya Rabbana ati faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Ya Rabb, timpakan pada tokoh-tokoh kami ini azab yang berlipat, 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Itu kondisi manusia mereka di dunia, hanya ikut-ikut gitu aja tanpa tahu prinsip benar atau salah. Nanti hanya akan menjadi gugat menggugat saat mereka nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, beliau melanjutkan di antaranya perkataannya, qala
Afara'aitum ma kuntum ta'budun. Wahai orang-orang musyrik, tahu enggak kalian bagaimana tentang hakikat yang kalian sembah itu? Antum wa aba'ukumul aqdamun, yang kalian dan bapak kalian sembah itu, tahu enggak kalian hakikatnya itu seperti apa? Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Semua yang kalian sembah itu adalah musuhku, kata Ibrahim, kecuali Allah Rabbul Alamin. Karena hanya Allah yang layak disembah, dan selain Allah tidak layak disembah. Sehingga Ibrahim meyakinkan seyakin-yakinnya bahwa semua yang disembah selain Allah adalah sesembahan batil, sesembahan batil, karena mereka tidak layak disembah, karena tidak memiliki sifat-sifat yang menjadikan mereka layak disembah. Bapak sekalian, Allah mengingatkan kita, yang layak disembah itu satu, yang punya rububiyah, yaitu yang menciptakan, menghidupkan, mencukupi segala kebutuhan makhluknya, mengurus segala makhluknya. Ini namanya rububiyah. Yang memiliki rububiyah inilah yang layak disembah. Yang kedua, yang memiliki kesempurnaan sifat. Yang tidak memiliki kesempurnaan sifat tidak layak disembah. Dan tidak ada yang punya rububiyah dan yang punya kesempurnaan sifat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, tidak ada yang layak disembah kecuali hanya Allah. Semua yang mereka sembah selain Allah adalah batil, sesembahan yang batil. Makanya kalau Bapak sekalian mengikuti penjelasan Al-Quran, setiap Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia menyembah dirinya, pasti Allah sertakan dalil rububiyah atau Allah sertakan dalil kesempurnaan sifat. Demikian juga ketika Allah menjelaskan tentang kebatilan yang disembah selain Allah, pasti Allah menjelaskan mereka ini tidak punya rububiyah dan tidak punya kesempurnaan sifat. Contohnya yang disebutkan Ibrahim, ayah, kenapa sih engkau menyembah apa yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberikan manfaat apapun kepada engkau? Artinya nggak punya kesempurnaan sifat. Yang kayak gini nggak layak untuk disembah. Maka Ibrahim katakan, semua yang kalian sembah selain Allah itu menjadi musuhku, kecuali hanya Allah aja, karena Allah sembahan yang hak. Siapa itu Allah? Alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Dialah Allah yang menciptakan aku dan memberikan petunjuk kepadaku. Ini adalah bagian rububiyah Allah. Allah yang kita sembah ini karena Allah yang menciptakan kita, dan Allah yang akan membimbing kita dengan petunjuknya. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberikan makan dan minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dialah Allah yang mematikanku kemudian menghidupkanku, ini kembali. Walladzi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan Allah adalah zat yang aku sangat ingin mengampunkan dosa-dosaku ketika hari pembalasan kelak di hari kiamat. Nabi Ibrahim sedang menyebutkan kenapa kok Ibrahim hanya menyembah Allah. Karena Allah yang menciptakannya, karena Allah yang memberikan rezeki makan dan minum, karena Allah yang akan menyembuhkan ketika sakit, karena Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan seterusnya. Ini yang layak untuk disembah. Yang tidak layak disembah, yang tidak memiliki ini, maka tidak layak untuk disembah. Dan Ibrahim menegaskan, inni aduun fa innahum aduun li. Semua yang kalian sembah selain Allah itu musuhku. Ada permusuhan.
Karena Ibrahim hanya loyal kepada Allah dan menyembah kepada selain Allah adalah kejahatan. Dan orang yang mereka mengadakan sekutu kepada Allah adalah orang yang mereka melakukan kejahatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia mereka rela untuk perang karena yaitu menyelisih apa yang menjadi keyakinan mereka. Keyakinan kita hanya Allah yang layak disembah. Selain Allah adalah sembah-sembah yang batil. Maka seorang muslim yakin selain Allah sembah yang batil, sehingga dia ada rasa kebencian dan rasa permusuhan karena loyalnya kepada Allah Ta'ala. Maka tauhid itu porosnya ada pada kecintaan dan kebencian. Kecintaan kepada Allah dan kebencian kepada yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Kecintaan yang menghasilkan loyalitas dan kebencian yang menghasilkan yaitu permusuhan. Sehingga Nabi tidaklah menegakkan peperangan kecuali karena urusan tauhid, bukan urusan rebutan kekuasaan, bukan urusan karena rebutan harta, bukan karena urusan dunia, tapi semata-mata berkaitan dengan menegakkan hak-haknya Allah, yaitu tauhid dan kewajiban-kewajiban agama. Rabbi habli hukman walhiqni bisalihin. Lalu diantara doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, berikan kepadaku hukman, yaitu hikmah. Di antara kebutuhan hidup kita yang paling pokok bos sekalian adalah ilmu. Dan ini yang diminta oleh Ibrahim kepada Allah Ta'ala. Dan ini pula yang diajarkan Allah agar Nabiullah Muhammad SAW meminta kepada Allah tambahan terus, Rabbi zidni ilma, ya Rabb, tambahkan untukku ilmu. Dan Allah yang menegaskan, barang siapa yang Allah berikan hikmah, wa ma yu'til hikmata faqad utiya, maka sungguh dia telah diberikan Allah dengan pemberian yang sangat besar. Hikmah adalah pemberian Allah yang sangat besar kepada hamba, yang dengan ilmu itulah manusia akan betul-betul terbimbing hidupnya itu lurus. Oleh karena itulah bapak sekalian, kita diajarkan Nabi setiap ba'da subuh untuk selalu kita baca wiritan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu dibaca setiap pagi. Ya Rabb, aku minta kepada Engkau ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, dan amal yang diterima. Satu di antara yang pertama kita minta adalah ilmu yang manfaat. Hendaknya setiap hari kita punya kegiatan ilmiah, baik itu mendengarkan pengajian, atau membaca satu ayat dengan maknanya, atau membaca satu hadis dengan maknanya, atau kita nyimak kajian di YouTube, sehingga kita tiap hari punya kegiatan ilmiah untuk kita bisa lebih menambah ilmu kita, sehingga kita senantiasa terus berjalan di atas itu ilmu. Kemudian bapak sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau mengajak kaumnya benar-benar kepada penghambaan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan membuka cakrawala pemikiran mereka. Di antara model Ibrahim mendakwai kaumnya adalah bagaimana Ibrahim menyingkap kesesatan mereka dengan merenungkan yaitu apa yang mereka sembah. Bapak sekalian, tidak ada dunia ini yang mengajarkan tauhid kecuali yang Islam. Semua selain Islam mereka terjebak dalam berbagai macam kesyirikan. Semua selain Islam, semua agama yang dipakai manusia
yang rata-rata mereka adalah buatan sendiri, atau mereka katakan agama langit tapi sudah dia rubah-rubah, maka semuanya ada terjatuh dalam akidah syirik. Yang agama langit Yahudi Nasrani, yang nisbatnya kepada Musa dan Isa, maka telah terjatuh kepada kesyirikan, keyakinan tentang Isa adalah anak Allah, Uzair anak Allah, Isa adalah Allah, Isa satu di antara yang tiga, atau Allah satu di antara yang tiga. Maka semuanya ini merupakan kesyirikan dan kekafiran yang telah ditegaskan Allah tentang kekafiran keyakinan mereka itu. Demikian pula agama-agama yang dibuat-buat manusia, agama buatan manusia, semuanya terjebak dalam keyakinan-keyakinan syirik, keyakinan dewa-dewa, keyakinan Tuhan gelap, Tuhan terang, kemudian Tuhan pemelihara, Tuhan perusak, Tuhan ini pencipta dan seterusnya. Semuanya keyakinan-keyakinan kesyirikan. Oleh karena itulah yang pertama kali harus kita perhatikan berkaitan dengan dakwah mengajak manusia adalah bagaimana menuntun manusia kepada tauhid yang lurus, karena itu merupakan hak Allah yang pertama dan utama, yang semua para Nabiullah alaihissalatu wassalam mereka menjadikan dakwah ini adalah yang pertama dan utama. Kalau kita mencontoh para nabi, dan tentu nabi adalah contoh terbaik kita dalam dakwah, maka mesti kita akan perhatian dengan urusan tauhid. Tapi kalau kita merasa lebih baik dari para nabi, ya sudah, membuat kurikulum sendiri. Lalu membuat kurikulum sendiri, prioritas dakwahnya tidak lagi kepada urusan tauhid. Ada yang prioritas dakwahnya adalah urusannya pokoknya bagaimana menduduki, yaitu kursi-kursi perpolitikan, jabatan-jabatan di pemerintahan. Itu target pokoknya. Kalau sudah urusan ini, itu selalu serius, selalu serius, tapi tidak pernah serius berkaitan dengan mendakwahkan tauhid. Sehingga kadang-kadang ada orang yang mereka semangat berjuang Islam, semangat mereka berjihad atas nama Islam, tapi minta maaf nggak tahu tentang hak tauhid untuk Allah Ta'ala. Kadang-kadang mereka ingin berjihad tapi tenggelam dalam kesyirikan, sedangkan syirik itu menghancurkan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga kalau kita yakin tauhid itu terbaik, kalau kita yakin tauhid itu paling utama dalam amalan kita, pasti kita tidak akan untuk menjadi tauhid, kecuali kalau kita menganggap tauhid itu remeh, kemudian enggak, akhirnya ya sudah gitu aja. Yang terpenting itu yang paling diperhatikan. Maka sebagaimana juga kalau kita menganggap tauhid itu yang terpenting, pasti kita akan menjadikan tauhid adalah segala-galanya dalam kita ini dakwah Islam. Kita mengajarkan fikih, kita mengajarkan adab, kita mengajarkan akhlak, pasti tidak ketinggalan akan mengajarkan tauhid itu yang pertama. Demikian sekali yang kita sampaikan malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan akan datang bila mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.